Tabe selamat lingun nalatai, salam sujud kerende melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jekli, NIM 220008, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhamma Acarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara ritual tiwa seperti yang ada di daerah saya, yaitu Desa Lamakanji, Kecamatan Lambung Batu, Kabupaten Gunung Mas. Pembahasan pengertian upacara tiwa. Yang kedua, pelaksanaan upacara tiwa. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi dalam upacara tiwa. Ritual upacara tiwa sebagai tradisi leluhur suku Dayak Kalimantan Tengah. Ritual upacara tiwa adalah suatu tradisi leluhur suku Dayak yang ada sejak zaman nenek moyang. Upacara tiwa ini harus dilestarikan sehingga tradisi seperti ini tidak punah seiring dengan perkembangan zaman. Dahulu sebelum adanya pengaruh agama yang masuk ke daerah Kalimantan, pada awalnya masyarakat asli Dayak memeluk mayoritas beragama Kalingan. Tradisi tiwa merupakan upacara yang dilaksanakan dengan prosesi mengangkat tulang berulang orang yang sudah meninggal dari tanah dan diletakkan dalam sandung tempat menyimpan tulang berulang. Menurut kepercayaan orang Dayak, roh manusia yang meninggal tidak akan dapat kembali dan bersatu dengan penciptanya tanpa melalui upacara adat tiwa. Kata tiwa lale dikenal juga Maga Selumpuk Lia Ulu Mate adalah upacara kematian dalam agama Kalingan yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju dan juga suku Dayak lainnya di Kalimantan yang masih menganut agama Kalingan, khususnya di Kalimantan Tengah. Upacara tiwa diberlakukan kepada orang atau anggota keluarga yang telah lama meninggal dan sudah lama dikubur dengan usia makam bisa 7 sampai 10 tahun lamanya. Karena yang diperlukan dalam ritual tiwa adalah tulang berulang. Orang yang telah meninggal setelah menunggu untuk waktu lama, barulah makamnya digali, kemudian dilakukan berbagai ritual, dan terakhir tulang berulang tersebut akan diletakkan ke dalam sandung atau pambak. Upacara sendiri merupakan upacara sakral terbesar dalam agama Kalingan, sama halnya dengan upacara Dalok, Ijambe, Wara, dan Kuangke. Hal ini dikarenakan upacara tiwa melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang kekal abadi, yaitu Dewa Tatau. Dia Lumpang Tulang Rundung Raja Dia Kamelesu Buhat Dewu Tatau Hambaras Bulau Hambusung Hintan Hakarangan Lamiang atau Leo Liau yang letaknya di langit ketujuh. Pelaksanaan upacara tiwa. Pra-upacara tiwa ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang berulang orang yang akan ditiwakan. Jenazah yang masih utuh akan dipisahkan daging dengan tulangnya. Setelah itu, upacara puncak ritual tiwa diselenggarakan. Upacara puncak ini yang diadakan 3 hari hingga 1 bulan. Pada saat pelaksanaan tiwa, jenazah yang telah dikubur akan digali dan dikumpulkan tulang berulangnya. Bagi jenazah yang tubuhnya masih utuh, maka tulang harus dipisahkan terlebih dahulu dari dagingnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tiwa menjadi salah satu kendala bagi penduduk yang tingkat ekonominya rendah, sehingga tiwa baru dilakukan bertahun-tahun. Kemudian untuk memperingan biaya, tiwa juga bisa dilakukan secara gotong royong oleh beberapa keluarga, bahkan hingga satu desa. Waktu pelaksanaan tiwa harus dibicarakan terlebih dengan pemimpin upacara atau bakas tiwa.
dilakukan setelah musim panen saat libur sekolah agar persediaan pangan terjaga serta pihak keluarga tidak disibukkan dengan hal lain. Tiwah memiliki beberapa tahapan, diantaranya pertama, keluarga harus mendirikan balai nyahu yang pembangunannya harus selesai dalam 1 hari. Balai nyahu ini menjadi tempat sementara tulang-tulang yang telah dibersihkan. Selanjutnya keluarga harus membuat anjung-anjung, bendera kain, sejumlah jenazah yang ditiwahkan. Setelah itu tulang berulang jenazah akan dimasukkan ke balai nyahu. Proses ini diyakini sebagai awal mula roh yang diantarkan ke Dewa Liau. Pada saat proses ini berlangsung, tabuh-tabuhan alat musik akan didendangkan secara terus-menerus. Selanjutnya keluarga melakukan tarian sakral menganjan sambil mengelilingi sangkai raya. Selanjutnya keluarga melakukan tarian sakral menganjan sambil mengelilingi sangkaraya, tempat anjung-anjung dan persembahan, dan sepundu patung yang dipahat berbentuk manusia dan digunakan sebagai tempat mengikat kurban. Keluarga akan menari dengan riang gembira karena roh keluarga mereka akhirnya bisa diantarkan ke Dewa Liau. Setelah menganjan selesai, dimulailah acara menyembah hewan kurban seperti kerbau, sapi, dan babi yang dilakukan oleh keluarga. Masyarakat percaya cucuran darah dari hewan kurban akan mensucikan roh. Setelah hewan kurban mati, kepalanya lalu dipegal dan digubur di bawah sepundu yang diletakkan di samping sandung. Sementara dagingnya dimasak, dimakan bersama-sama. Puncak upacara tiwah adalah saat tulang berulang yang telah disucikan dibungkus dengan kain merah dan dimasukkan ke dalam sandung. Sandung biasanya dibuat dengan material kayu ulin, kayu besi yang bisa bertahan hingga ratusan tahun. Di bagian luar sandung diberi ukiran dengan motif tertentu. Seiring perkembangannya zaman, sandung pun mulai dibuat dengan material pasir dan semen karena semakin sulitnya menemukan kayu ulin. Fungsi dalam upacara tiwah. Ritual tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seorang yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam yoni atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan selumpuk liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Selain itu, ritual tiwah juga diselenggarakan sebagai profesi buang sial bagi keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat Dayak Ngaju umumnya menganut kepercayaan lokal yaitu keharingan. Bagi mereka, kematian merupakan tahap awal manusia mencapai dunia kekal abadi yaitu dunia roh. Manusia yang sudah meninggal akan berganti wujud menjadi arwah yang mereka sebut dengan nama liau atau liau. Liau ini wajib diantarkan ke Lewu Liau atau Lewu Tatau atau dunia arwah dalam proses yang disebut tiwah. Dengan demikian, ritual tiwah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Dayak Ngaju, baik secara moral maupun sosial. Masyarakat percaya liau yang belum diantarkan melalui tiwah maka akan tetap di dunia dan tidak bisa ke surga. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya maaf apabila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang belum jelas. Saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi Om Santi Santi Om Sahi.